Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, kekuatan mental tersapu dan menyerbu ke sekeliling. Di tengah cahaya paling kuat, sosok cantik mengembun. Keindahan saat ini cukup membuat dunia pucat. Bayangan Roh Kudus bersihkan, uraikan. Segel di tangan Cukwaseng berubah-ubah. Dan buku kuno di tangan Kio bayangan Roh Kudus sedikit bergetar. Cahaya putih susu dan gelombang cahaya aneh beriak keluar satu demi satu dan menyentuh ekor ular yang terjatuh. Kekuatan pemurnian berfluktuasi liar, tetapi tidak mampu menahan kekuatan mengerikan dari ekor ular yang langsung hancur. Ekor raksasa itu menghancurkan kekuatan pemurnian, dan gelombang cahaya aneh yang mengandung kekuatan pemurnian segera menyambut ekor raksasa yang jatuh. Kali ini, ekor raksasa itu tidak lagi dasar sebelumnya. Kekuatan pemurnian yang kuat menyebar, terus-menerus menguraikan kekuatan mengerikan yang mengalir keluar dari ekor raksasa itu. Pada akhirnya, bahkan sisik hitam di permukaan ekor raksasa itu berangsur-angsur retak, seolah-olah kekuatan di dalamnya sedang terurai. Ular piton angin hitam terasa sakit, dan segera menarik kembali ekornya, lalu menatap Cukwaseng dengan waspada. Dengan ekspresi ngeri yang terpancar di pupil matanya yang gelap. Jika ia tidak terluka parah, bagaimana dia bisa menderita kerugian sebesar itu di tangan manusia yang dianggapnya sebagai semut? Ia sangat marah sekali, dan aliran gas hitam mulai keluar dari tubuhnya. Gas hitam itu sangat tebal, seperti cairan hitam dengan kilauan yang mengerikan. Wajah Cukwaseng tampak serius, dilihat dari situasi di hadapannya. Ular piton angin hitam akan bertarung dengan sampai mati. Kekuatanmu saat ini hanya dapat dipertahankan dengan mengonsumsi vitalitasmu. Kau tidak memenuhi syarat untuk bertarung denganku. Dia mengalihkan pandangan ke bayangan Roh Kudus. Ada cahaya tajam di pupil matanya yang gelap. Hari ini, aku akan mencoba apakah trik ini dapat membunuh ular piton angin hitam yang terluka parah. Begitu pikiran ini terlintas di benaknya, Cukwaseng melangkah maju, dan kekuatan mentalnya yang dahsyat meraung keluar, langsung berubah menjadi badai mental di luar tubuhnya. Didorong oleh badai kekuatan mental, gelombang udara bergulung di langit, dan awan putih dalam radius 10.000 kaki terkoyak sepenuhnya. Saat berikutnya, Cukwaseng perlahan menutup matanya dengan ekspresi menjadi sangat serius. Feng Kuanyin dan dua orang lainnya saling berpandangan dengan ekspresi terkejut di mata mereka. Entah mengapa, mereka merasakan firasat aneh saat ini. Meskipun Cukwaseng memejamkan matanya saat ini, persepsinya menjadi lebih tajam dan semuanya terefleksi dalam benaknya. Apa yang akan dilakukan orang ini? Ketiganya tampak terkejut. Ular piton angin hitam menjulurkan lidahnya, pupil matanya yang sempit dipenuhi dengan keganasan. Saat berikutnya, ia membuka mulutnya dan menghirup udara angin yang menyebar menyerbukan berkumpul di dalam mulutnya. Akan tetapi, udara hitam ini tidak ditelannya, melainkan terus-menerus dipadatkan dan dikumpulkan di dalam mulutnya, lalu mengembun menjadi bola hitam pekat. Ada benang-benang darah merayap di bola hitam itu, seolah-olah adalah organ dalam perut ular, memancarkan bau darah yang amat menyengat, yang membuat orang merasa merinding. Telan bola hitam itu. Melihat bola hitam itu di mulut ular piton angin hitam, wajah Gukio berubah drastis dalam sekejap, dengan ekspresi kengerian yang muncul di dalam matanya. Karena ular piton angin hitam sering meninggalkan wilayah kekuasaannya, mereka sangat akrab dengan binatang roh terkenal ini dan mengetahui beberapa metode mengerikannya. Menelan bola hitam adalah jurus yang paling mengerikan di antara jurus-jurusnya. Konon katanya dulu ada seorang praktisi kuat di ranah Yin Yang, telah ditelan hidup-hidup oleh jurus itu tanpa sedikit pun daging dan darah yang tersisa. Anak ini
Saudara Chu dalam bahaya. Feng Kuanyi berkata dengan ekspresi ngeri. Di atas hutan, mata Chu Guangsheng masih terpejam dan tidak panik dengan perubahan di dunia luar. Tetapi jika Anda merasakan dengan seksama, Anda dapat menemukan bahwa kekuatan mental yang berfluktuasi di sekitarnya semakin menjadi langka, seolah-olah telah diserap oleh sesuatu. Ular piton angin hitam mendesis, membuka mulutnya dan meludah. Menelan bola hitam itu lalu bergegas keluar. Dalam sekejap, angin kencang bertiup di antara langit dan bumi, dan hembusan napas dingin menyapu membuat hati setiap orang merinding. Bola hitam yang melahap itu menyapu ruang, dan benang darah di atasnya sedikit bergetar. Semua kekuatan di sekitarnya dilahap, hanya menyisakan ruang hampa. Tidak hanya itu, hutan di bawahnya juga mencair. Pohon-pohon tua yang tak terhitung jumlahnya lenyap, bahkan tanpa meninggalkan jejak yang tersisa. Pemandangan aneh ini membuat Feng Kuanyi dan dua orang lainnya tampak ngeri, dan mereka segera mundur ke jarak yang lebih jauh. Hilangnya hutan terus berlanjut, dan pada akhirnya bahkan bumi pun aneh mencair, membentuk lubang-lubang besar. Angin kencang tertiup menyebabkan pakaian Chu Guangsheng berdesir, tetapi dia tetap memejamkan matanya dan tak dia bereaksi sama sekali. Sikap yang begitu tenang membuat kelopak mata Feng Kuanyi dan dua orang lainnya berkedut. Orang ini, mengapa dia belum merespon? Ketika bola cahaya pemakan itu memasuki jarak 100 kaki dari Chu Guangsheng, matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka, dan gelombang kehancurannya tak terlukiskan meraung keluar dari tubuhnya, menyebar ke segala arah. Dia melangkah maju lagi, telapak tangannya bergerak secepat angin, dan dia menunjuk bayangan Roh Kudus. Pada saat yang sama, suara rendah yang tampak mengandung kekuatan penghancur tak berujung bergema di langit. Kode Roh Kudus, kehancuran. Teriakan rendah menyebar ke seluruh langit, dan pohon kuno di tangan bayangan Roh Kudus mulai bergetar hebat, dan akhirnya perlahan membalik halaman ke samping. Dalam sekejap, ribuan cahaya ungu meledak, dan gelombang kehancuran yang tak terlukiskan melanda setiap sudut dunia seperti badai. Seluruh dunia dipenuhi dengan cahaya ungu, dan kekuatan melahap yang terpancar dari bola hitam pemakan itu langsung dihancurkan oleh cahaya ungu. Bola hitam yang melahap itu bergetar hebat, dan benang berwarna darah di atasnya putus pada saat ini. Aliran gas hitam mengalir keluar darinya lalu menghilang dalam cahaya ungu. Melihat kejadian yang menggemparkan ini, pupil mata ular piton angin hitam dipenuhi rasa ngeri. Pukulan itu, yang telah menghabiskan sebagian besar vitalitasnya, akan dihancurkannya sebelum benar-benar mendarat. Hancurkan? Wajah Chu Guangsheng tampak muram. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih bola hitam yang melahap itu yang masih berjuang untuk melawan, lalu berteriak dengan dingin. Cahaya ungu yang kuat melesat turun, menelan bola hitam itu lalu meledak seketika, tanpa riak sedikit pun dan lenyap dalam kekuatan penghancur. Bersama dengan penghancurnya bola hitam yang tertelan, sisik-sisik di tubuh ular piton angin hitam meledak satu demi satu, dan segera ditutupi dengan luka, dan darah hitam menyembur keluar dari luka yang robek. Ular angin hitam menjerit kesakitan, matanya dipenuhi rasa ketakutan. Pada saat ini, ia merasakan sensasi kematian yang kuat. Ia mengayunkan ekornya dan berbalik untuk melarikan diri ke kejauhan. Mau lari? Tetaplah di sini selamanya. Chu Guangsheng mencibir, dan cahaya ungu menyapu, menenggelamkan ular piton angin hitam dengan kecepatan kilat. Setelah raungan yang menyakitkan cahaya ungu itu menghilang, ular piton angin hitam menghilang tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Saat melihat ini, Feng Kuanyi dan dua orang lainnya tampak menahan diri untuk tidak menelan ludah. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Itu adalah ular piton angin hitam yang terkenal itu. Meskipun terluka parah, itu sudah cukup untuk menakuti banyak orang. Namun kini makhluk yang amat buas itu telah punah sepenuhnya. Yang paling terkejut di antara mereka adalah Feng Yanli. Ketika dia memikirkan kesombongannya sebelumnya terhadap Chu Guangsheng, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeka keringat dingin dahinya dan merasakan getaran di hatinya. Kalau orang ini emosinya tidak stabil, dia pasti sudah menjadi mayat sekarang.
Jauh di langit, Cukang Seng melihat ular piton hitam dimusnahkan seluruhnya, dan sekilas pasti terkejut tiba-tiba melintas di matanya. Tahap ketiga dari kitab suci Roh Kudus memiliki kekuatan penghancur yang sungguh mengerikan. Saat ia berhadapan dengan ular piton angin hitam, pertarungan VR dan dua binatang roh berangsur-angsur berakhir. Serangan-serangan dahsyat terus-menerus dilancarkan dari tangan VR, menelan banteng, badak emas, dan burung api lain merah, memaksa mereka untuk mempertahankan diri dengan cara putus asa, tanpa banyak kekuatan untuk melawan sama sekali. VR yang telah selamat dari dua kesengsaraan Yin Yang berturut-turut, memang jauh lebih kuat daripada praktisi biasa di ranah Yin Yang. Melihat semua ini, mata Cukuang Seng langsung berbinar. Memikirkan hal ini, dia melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan penghancur yang tersisa meraung menyelimuti banteng badak emas dan burung api merah. Banteng badak emas dan burung dewa api merah merasa ngeri. Mereka sudah sangat sulit menahan serangan wanita manusia ini. Dan sekarang ditambah dengan kekuatan penghancur ini, mereka merasakan napas kematian yang sangat kuat. Burung dewa api merah membuka paruhnya yang tajam, lalu menyemburkan pula api yang membakar. Begitu api muncul, mereka membentang semenjadi lautan awan, melawan angin dan menyerbu menuju kekuatan penghancur. Banteng badak emas meraung, dan dua tanduk emas di kepalanya memancarkan cahaya terang. Saat berikutnya, tubuhnya bergetar dan dua sinar cahaya kemasan melesat keluar darinya. Kedua sinar cahaya itu bertemu di udara, lalu berubah menjadi seberkas cahaya kemasan yang melesat menuju cahaya ungu, yang mengandung kekuatan penghancur. Terdengar suara benturan keras terus-menerus. Tepat ketika Liu Fei ingin memanfaatkan situasi untuk membunuh binatang roh itu, dia terkejut menemukan bahwa banteng badak emas dan burung api dewa merah berbalik untuk melarikan diri. Melihat banteng badak emas berlari lebih cepat dari burung ilahi api merah, mulut Cukuang Seng berkedut-kedut. Awalnya, kedua binatang buas ini menyadari betapa pentingnya nyawa mereka, dan saat tahu mereka bukan tandingan lawannya, mereka pun lari terbirit-birit. Akhirnya selesai. Setelah beberapa saat terkejut, dia menghela nafas lega. Wajahnya menjadi sedikit pucat. Situasinya sekarang tampak mereka telah menang. Tetapi jika dia tidak dapat menggunakan kode Roh Kudus tahap ketiga, itu akan sangat buruk. Kita tinggalkan hutan bulu hitam ini secepatnya. Cukuang Seng mengeluarkan beberapa apel dan memberikannya kepada VR, lalu berkata dengan nada serius, mereka telah melihat bahaya hutan bulu hitam, dan sekarang mereka harus bergegas meninggalkan tempat ini dan bergegas ke kota Qianshan. Selanjutnya, aku akan menyusahkan kalian untuk membawa kami keluar dari hutan bulu hitam. Melihat VR mengangguk, Cukuang Seng menoleh untuk melihat Kukio dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum. Tepat saat mereka hendak pergi, hembusan nafas seluas lautan tiba-tiba datang dari jauh, menyebabkan senyuman di wajah Cukuang Seng berangsur-angsur memudar. Hadirin sekalian, mengapa kalian terburu-buru pergi? Sebuah suara tua terdengar, dan seberkas cahaya dengan cepat menyapu dari kejauhan dan muncul di udara. Dia adalah seorang lelaki tua berpakaian hitam. Wajahnya kering seperti kertas, dan dia memancarkan aura yang ganas. Cukuang Seng perlahan berbalik dan menatap lelaki tua yang tiba-tiba muncul. Dengan cahaya dingin bersinar di matanya yang sedikit menyipit. Jelas orang ini punya niat buruk. Hahaha, jangan gugup. Aku di sini hanya untuk mencari sesuatu yang hilang. Meskipun lelaki tua itu tersenyum, dia membuat orang-orang merasa mengeri. Cukuang Seng dan Liu Fei saling memandang dan berkata dengan acuh tak acuh. Kita baru aja di sini. Aku khawatir kita tidak tahu di mana barang-barang para tetua hilang. Hahaha. Senyum lelaki tua itu tidak berkurang, dan warna suram melintas di matanya yang keruh. Dia tersenyum ringan dan berkata, tidak perlu mengatakan itu. Meskipun kalian berdua baru di sini, kalian pasti tahu di mana barang-barangku yang hilang. Wajah Cukuang Seng menjadi sangat waspada, dan dia memiliki firasat buruk di hatinya. Saya khawatir orang tua ini akan mulai membuat masalah selanjutnya.
Lelaki tua itu menatapnya, semakin tersenyum saat berkata, "Itu sepotong kayu mati. Aku ingin tahu apakah kau pernah melihatnya, teman muda." Begitu kata-kata ini keluar, atmosfer udara langsung menjadi tegang, dan niat membunuh yang samar-samar diam-diam meresap ke udara. Wajah Cu Kuangseng langsung berubah dingin, dengan cahaya dingin yang berkedip di matanya. Lalu dia mencibir, "Kebetulan sekali, barang yang hilang dari senior itu ada di padaku." Dia sekarang mengerti bahwa benda tua itu telah bersembunyi di kegelapan dan memata-matai mereka. Baru setelah mereka berusaha sekuat tenaga untuk menyingkirkan ketiga binatang roh itu, orang tua ini keluar dengan angkuh untuk mengambil kembali barang-barang yang hilang miliknya. Lelaki tua itu menyipitkan matanya dan berawan, yang lalu berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, aku ingin menyusahkan teman muda ini untuk menyerahkan barang-barang itu. Jangan khawatir, aku akan selalu memberi penghargaan kepada mereka yang tahu bagaimana bersikap baik." "Terima kasih banyak, senior," Cu Kuangseng berkata dengan santai. "Sama-sama." Lelaki tua itu tersenyum tipis, mengulurkan tangannya saat berkata, "Sekarang, tolong kembalikan barang-barang itu kepadaku." Saat dia berbicara, aura yang kuat terpancar dari tubuhnya, lalu menekan ke arah Cu Kuangseng. Mata Liu Fei langsung menyipit. Tingkat kultivasi orang tua ini mungkin mendekati kesengsaraan yin yang kedua. Aura itu menyelimutinya, tetapi tubuh Cu Kuangseng tidak bergerak sama sekali. Dia mengangkat kelopak matanya, lalu berteriak dengan tatapan dingin, "Keluar!" Teriakan itu seperti guntur, bergema di langit, membuat gendang telinga orang-orang menjadi sakit. Wajah lelaki tua itu berangsur-angsur menjadi suram. Dia menatap Cu Kuangseng dengan dingin, lalu berkata dengan marah, "Teman muda, jika kamu tidak menerima roti panggang, kamu harus minum minuman sebagai hukuman." Niat membunuh yang dingin memenuhi udara, terjadi gemuruh di langit, dan lapisan awan gelap berkumpul dan menyelimuti dunia. "Kalian pergi dulu." Cu Kuangseng menarik nafas dalam-dalam dan berkata pada Gu Qiu dan dua orang lainnya, "Dilihat dari situasinya saat ini, akan ada pertarungan berdarah selanjutnya." Pada saat itu, sebuah suara halus tiba-tiba masuk telinganya, menyebabkan matanya berfluktuasi hebat. Cu Kuangseng menoleh saat menatap Liu Fei lalu mengangguk. Saat berikutnya, aura ganas dari tubuh kedua lelaki itu meledak keluar, berubah menjadi gelombang udara tergulung-gulung yang menghantam lelaki tua itu. Dampak gelombang udara itu menyebabkan langit dan bumi berguncang, dan mata lelaki tua itu menatap tajam ke arah kekuatan itu. Lalu kemudian dia mencibir, "Kamu masih keras kepala untuk melawan. Aku tidak percaya bahwa setelah pertempuran sebelumnya, kamu masih memiliki banyak kekuatan yang tersisa." Begitu dia selesai berbicara, kekuatan yang dahsyat meledak dari tubuhnya, dan dia melompat ke arah Cu Kuangseng. Terima kasih.